Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya, Alhamdulillah meskipun cuaca sedang tidak mendukung, kalian tetap semangat dalam menempuh ilmu ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Bu Rizky minta untuk melihat sekeliling kalian, adakah sampah di dekat kalian? Ada tidak? Tidak, sudah bersih semuanya ya? Baik, kalau sudah bersih, saya minta Ketua Kelas Virgi untuk memimpin doa. Maju dulu siap, gerak. Gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan mengabsen kalian ya. Selvia ada? Ada. Yeni? Zidan Fakih? Wahyu Nur? Sela? Salsabila? Feni? Virgi? Nanda? Susilo? Jesse? Rista? Wahyu Basuki? Ziendio? Rafli? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya. Baik, untuk mengecek kesiapan kalian, saya pengen dengar suara kalian. Masih ingat slogan SMK 1 Tulungagung? Masih. Gimana? Ketika saya bilang SMK? Bisa. SMK? Hebat. Semesta? Luar biasa. Baik, sekali lagi saya pengen dengar. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Semesta? Luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Semangat sekali ya. Baik, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Apa Wahyu? CBIB, Bu. Apa itu CBIB? Cara budidaya ikan yang baik. Cara budidaya ikan yang baik. Ada yang ingat cara budidaya ikan yang baik itu seperti apa? Ya, Bu. Apa Fakih? Pemeliharaan ikan dengan menjaga kualitas sehingga hasil panen layak untuk konsumsi. Baik, menjaga kualitas supaya hasil panen layak untuk dikonsumsi. Gimana kalau hasil panennya layak dikonsumsi? Berarti keuntunganmu gimana? Kalau hasil panennya bagus, meningkat kan? Meningkat. Ya, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan standar Indonesia atau CBIB. Itu pelajaran minggu lalu. Kemudian pelajaran hari ini karena ada kendala mati listrik, tadi sudah saya share materinya ya di WA. Sudah dibuka semuanya materinya? Sudah ya? Oke, untuk pelajaran kali ini tentang inovasi dan persiapan wadah pembesaran. Jadi nanti kalian mempelajari apa itu inovasi, apa itu persiapan dalam mempersiapkan wadah dalam pembesaran. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah mengikuti proses diskusi, peserta didik mampu menentukan berbagai inovasi dalam pembesaran ikan dengan baik. Kemudian untuk tujuan yang kedua, setelah mengikuti proses diskusi, peserta didik mampu melakukan persiapan wadah pembesaran komoditas perikanan dengan baik. Jadi untuk hari ini dua tujuan pembelajaran tersebut harus terpenuhi. Untuk dua pembelajaran yang di bawahnya itu pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Sebelum masuk ke materi inti, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian tadi kan diskusi. Jadi Bu Rizky akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok diskusi. Di sini saya akan membagi ke dalam 3 kelompok diskusi. Ya, di sini saya akan memberi nama kelompok. Masih ingat apa enggak? Coba. Kelompok 1 Oreochromis niloticus.
Itu nama Latin ikan apa? Ayo, masih ingat enggak? Ya, ikan nila. Kemudian kelompok 2 Cyprinus carpio. Koi. Ya, ikan koi atau ikan mas ya. Kemudian kelompok ketiga Clarias sp. Ya, betul sekali. Berarti ingatan kalian masih sangat-sangat kuat ya. Baik, saya bagikan aja ya. Untuk kelompok 1 Oreochromis niloticus terdiri dari Selvia, Yeni, Zidan Fakih, Wahyu Nur dengan Sela. Kelompok 2 Salsabila, Feni, Virgiansah, Nanda dan Susilo. Untuk kelompok 3 Jesse, Rista, Wahyu Basuki, Zendio dan Rafli. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Di sini kelompok Oreochromis niloticus. Di sini kelompok Cyprinus carpio, yang belakang kelompok Clarias sp. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya ya? Baik. Kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Dilihat HP-nya, kalau nggak kelihatan bisa lihat ke layar laptop ya. Kita masuk ke pengertian wadah. Dalam perikanan wadah itu apa anak-anak? Tempat apa? Tempat budidaya. Ya, tempat untuk membudidayakan ikan ya. Kalau di perikanan berarti apa? Tempat untuk membudidayakan ikan. Kolam. Di situ ada gambar kolam ya. Ada kolam. Kolam renang masuk nggak? Ya. Nggak masuk. Ya masuk kalau kualitas airnya sesuai standar. Kalau ada formalinnya ya nggak bisa. Kemudian ada pria dewasa memegang akuarium, bisa enggak sebagai tempat untuk membudidayakan? Bisa ya. Kemudian ada juga tong. Tong bisa enggak? Ya. Bisa kalau kedap air ya. Kira-kira kenapa kita harus mempersiapkan wadah sebelum memulai proses pembesaran? Kenapa? Coba saya pengen tahu ya nih, apa ya? Untuk menyiapkan wadah yang layak supaya terhindar dari bakteri yang menempel. Ya, betul sekali. Jadi untuk menghindari bakteri-bakteri yang menempel pada wadah pembesaran ya, supaya ikannya itu tumbuh dengan sehat, tumbuh tanpa penyakit seperti itu. Kemudian di sini ada jenis-jenis kolam berdasarkan pembuatannya. Ada kolam beton, ada kolam fiber, dan juga ada kolam apa itu, Cah? Kolam terpal ya. Jadi ini berdasarkan bahan pembuatannya ya. Kemudian ada jenis kolam berdasarkan sistem budidaya. Yang dimaksud dengan sistem budidaya itu ada kolam ekstensif, semi intensif, dan kolam intensif. Masih ingat apa tidak perbedaan kolam ekstensif, semi intensif sama kolam intensif? Masih ingat? Masih. Apa? Ekstensif. Ya, ekstensif apa, Virgi? Kolam yang seluruhnya terbuat dari tanah. Ya, betul sekali. Kalau semi intensif? Kolam yang terbuat dindingnya terbuat dari beton dan bawahnya terbuat dari tanah. Ya, betul. Kalau yang intensif? Seluruhnya terbuat dari beton. Ya, seluruhnya terbuat dari beton. Jadi sudah masih ingat ya? Kemudian ada persiapan wadah pembesaran. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, keberfungsian peralatan dan wadah. Jadi kita cek bagaimana wadah tersebut masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian yang kedua, memperbaiki wadah budidaya. Kalau wadahnya bocor, kolamnya bocor, ya diperbaiki. Kalau kolam terpal bagaimana, kalau kolam beton bagaimana, kalau kolam tanah bagaimana. Kemudian yang ketiga, mengolah lahan budidaya. Kalau mengolah lahan budidaya ini lebih ke kolam tanah. Biasanya kalau mengolah lahan budidaya itu
ada proses pemupukan, ada proses apalagi penggaraman, ada proses pengapuran, terus ada juga proses pembalikan tanah, kemudian apalagi pengeringan, seperti itu ya. Biasanya kolam tanah. Yang keempat, sanitasi wadah. Jadi sanitasi wadah ini biasa kalian kerjakan ketika kalian mempersiapkan wadah atau kolam. Kalau biasanya kalian membersihkan kolam itu bagaimana? Digosok. Ya, bisa digosok. Kemudian ada juga yang memakai klorin. Ada juga yang memakai formalin juga ada. Jadi tergantung kolamnya juga tergantung ikannya juga. Kan nggak mungkin kamu mau menggosok apa itu akuarium, kamu kasih formalin kan nggak mungkin. Ya tergantung wadahnya ya. Lanjut ke inovasi wadah. Nah, pernah dengar kata-kata inovasi? Nah, Apa? Inovasi itu apa? inovasi itu pikiran yang untuk memunculkan sesuatu yang baru. Ya, jadi pembaruan atau menciptakan sesuatu hal yang baru ya. Kenapa inovasi itu perlu ada? Nggak hanya di perikanan, tapi semua bidang. Semua bidang itu perlu adanya inovasi. Kira-kira untuk apa inovasi itu? Untuk meningkatkan kualitas produk. Bisa. Kemudian gini, sederhananya, HP itu kalian gunakan untuk apa? Mempermudah kalian kan? Ya sama, inovasi itu juga seperti itu. Jadi mempermudah kegiatan kalian. Di dalam perikanan, inovasi itu juga mempermudah kegiatan perikanan seperti upaya agar perikanan itu lebih efektif, lebih berdaya guna, kemudian lebih ramah lingkungan juga. Seperti itu ya. Ini ada beberapa contoh inovasi dalam wadah. Ada yang gambar pertama itu ada budidaya ikan dalam ember. Pernah lihat ya? Di lab juga ada. Kemudian yang kedua ini bioflok. Pernah lihat? Pernah lihat ya? Kemudian ada juga mina padi. Pernah lihat enggak di sini ada mina padi? Belum ya? Kemudian ada juga budidaya ikan dalam tong. Ada juga budidaya ikan dalam galon. Ini beberapa contoh inovasi dalam dunia perikanan. Sebenarnya masih banyak sekali inovasi-inovasi yang ada di bidang perikanan. Contoh, kalian pernah lihat tidak ada mesin untuk memberi pakan ikan secara otomatis? Pernah? Di tempat kalian ada, di tempat PKL kalian yang dulu ada enggak? Tidak ada. Saya belum pernah lihat kalau di Tulungagung. Mungkin saya pernah lihat itu di Batu, itu ada. Jadi mesin tersebut memberikan pakan secara otomatis. Jadi seumpama jam 7 itu akan memberikan pakan secara otomatis sesuai dengan feeding rate-nya juga, kemudian siang atau sore hari, seperti itu. Kemudian ada lagi contoh inovasi itu di tambak. Jadi ada namanya kincir air dengan menggunakan tenaga surya. Biasanya kalau kincir air kan menggunakan tenaga listrik, ini pakai tenaga surya. Jadi nanti diharapkan kalian juga bisa menciptakan inovasi-inovasi tersebut. Bisa apa tidak? Bisa ya, harus yakin bisa. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Apa Zendio? Sistem dari bioflok itu bagaimana ya Bu? Bioflok, nah ini tugas kalian. Jadi tugas kalian adalah mencari info tentang inovasi-inovasi dalam dunia perikanan. Ya, contohnya tadi Zendio bertanya, bioflok itu seperti apa Bu? Nah ini tugas kalian, cari. Kalian cari tahu sendiri. Nanti ada presentasinya juga. Sebelumnya akan saya bagikan lembar kerja per kelompok 1 ya. Kelompok. Kelompok. Ya. Sudah dapat semuanya ya?
Baik. Jadi ini lembar kerja peserta didik. Di sini ada satuan pendidikan, mata pelajaran, materi pokok, kelas, tahun pelajaran. Kemudian ada juga nama kelompok dan anggota kelompok. Kalian isi ya, nama kelompoknya sesuai tadi. Masih ingat apa tidak nama kelompoknya? Masih ya. Kemudian anggota kelompok kalian tulis. Kemudian ada petunjuk belajar, kalian baca sendiri. Kemudian ada langkah kerja. Nah, ini saya bacakan. Setiap kelompok menganalisis inovasi wadah pembesaran yaitu budidaya dalam ember, bioflok, dan mina padi. Jadi nanti kalian menganalisis inovasi wadah pembesaran tentang budidamber, bioflok, dan mina padi. Selanjutnya, setiap kelompok menganalisis mengapa inovasi wadah pembesaran itu perlu dilakukan, kira-kira kenapa alasannya. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari budidaya ikan dalam ember, bioflok, dan mina padi. Kalian identifikasi kelebihan dan kekurangannya. Langkah selanjutnya, setiap kelompok menguraikan langkah-langkah dalam persiapan wadah budidaya ikan dalam ember, bioflok, dan mina padi. Jadi persiapannya bagaimana? Selanjutnya, buatlah dalam laporan yang sistematis. Jadi nanti kalian mencari ketiga item inovasi ini, budidamber, bioflok, dan mina padi. Cari tentang kelebihan dan kekurangannya, kemudian tahap-tahapannya. Nah, untuk presentasinya nanti, ini kan ada 3 item. Jadi nanti saya bagi untuk presentasinya. Kelompok Oreochromis niloticus nanti kebagian budidaya ikan dalam ember, ya. Nanti presentasi budidamber. Kemudian kelompok Cyprinus carpio nanti presentasi tentang bioflok, ya. Kemudian untuk kelompok Clarias sp nanti mempresentasikan tentang mina padi. Seperti itu ya. Tapi untuk pengerjaannya kalian mengerjakan semua. Ya, tapi untuk ketika presentasi hanya 1 item saja. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya ada? Belum ya? Saya beri waktu 10 menit cukup? 15 menit? 15 menit ya untuk mengerjakan. Jadi kalian bisa mencari jawaban lewat bahan ajar, lewat internet atau YouTube, terserah kalian. Ya, kemarin kan Bu Rizky sudah menge-share bahan ajar untuk kalian. Jadi bisa dicari di bahan ajar juga, internet atau YouTube. Ya, silahkan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Ditulis dulu nama kelompoknya. Nanti kalau nggak ada di bahan ajar, cari di internet. Piye? Piye? Koi biasanya sembarang. Di pos dari terakhir dari pos Mana tes? Gimana? Nah, kalau ini kelebihan kekurangan aja. Ini sesuai dengan kelompokmu aja. Gitu ya. Ya. Ini kamu cari kelebihan dan kekurangan semuanya. Kalau tahapan sesuai kelompokmu saja. Ya. Iya, kalau kelebihan dan kekurangan. Ya. Ini kan sama toh. Ini kan sama.
Ya kan? Kalau mengapa inovasi ini kan sama. Kemudian kalau ini kelebihan dan kekurangan semuanya. Kalau ini sesuai kelompokmu saja. Gitu ya. Siapkan juga pertanyaannya. Jadi yang kalian cari itu sebenarnya tidak hanya yang ada di LKPD, tetapi semuanya. Ya, konsepnya bagaimana, kemudian cara perawatannya itu kalian juga cari. Siapa tahu nanti ada yang bertanya, bagaimana perawatan bioflok, bagaimana perawatan mina padi, seperti itu. Jenis-jenis ikannya apa? Kalian juga cari ya. Sinyalnya susah di sini. Oh ya, jangan lupa nanti dibagi ya. Setiap kelompok ada moderatornya. Ketika presentasi dibagi. Moderator berarti yang membawa acara. Nanti siapa? Setiap kelompok dipilih. Terserah. Yang bisa. Siapa? Ya nih. Gak apa-apa kan cuma pembukaan, terus yang menyampaikan nanti siapa. Dibagi ya. Jadi pertanyaannya kamu tambah cuma enggak apa-apa loh.
Gimana? Ada kendala? Ya. Lancar ya? Sampai lembar terakhir loh ya, kesimpulan sama refleksinya juga dikerjakan. Kalau untuk refleksi nanti aja ketika akhir pelajaran. Sinyalnya. Sinyalnya buruk dan semesta tidak mendukung. Sinyalnya elek metu-metu. Tolong. Ora apa-apa, Mbak. Sampeyan metu-metu. Diskusi aja. Seperti diskusi gitu. Diskusi, Cah. Apa gitu loh. Siswi piye? Gimana diskusi gitu loh.
Bienes. Masih kurang banyak? Untuk evaluasi nanti saja. Ya. Kekurangannya ditulis semua. Ya. Bilang kok yang ditulis. Mas enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Maka yang dilem toh, Pak Kaki. Lem. Apa? Jawabannya itu Hah? Yang ditanyakan mana dulu? Enggak, garis besarnya saja tahap-tahapannya. Gimana? Iya. Untuk evaluasi nanti aja. Evaluasi kegiatan. Setelah presentasi. Ih, template ini kan oleh kurang. Sampai mana pengerjaannya? Kesimpulan. Iya, nanti aja evaluasi. Wih, itu kan sama kan? tidak usah. Iya, iya dong. Dia ada di bahan ajar. Ada di bahan ajar.
Sudah toh? Ada kesulitan? Aman ya? Ada kesulitan? Aman ya? Gimana? Sampai mana? Kurang dikit. Kesimpulannya sesuai kelompokmu aja. Nah, konsepnya itu bagaimana? Gitu aja lah. Konsep Pinapadi gitu. Kenapa? Presentasi tak mau coba carry apa sih? Carry toh hasil lah. Ini carry kan. Iya, enggak apa-apa. Setelah saran. Setelah kesimpulan. Yunda no. Bisa berarti ini. Iya no, urut aja wes. Berarti saya iki. Iya, terus kelebihan kekurangan, terus tahapan, terus kesimpulan itu ketika paling akhir. Kesimpulan itu ketika sudah selesai tanya jawab, baru kesimpulan. Gitu ya. Nanti ketika presentasi yang kesimpulan itu paling disiapkan siapa moderatornya. Tidak apa-apa. Dibagi moderatornya, terus yang menyampaikan presentasi siapa. Jadi harus saling bekerja sama. Ya, dibagi. Kesimpulan dan saran nanti paling akhir ya, setelah tanya jawab. Sudah selesai? Diteliti dulu jawabannya. Sudah selesai semuanya. Angkat kursi ke depan ya. Sesuai dengan jumlah kelompoknya. Minta tolong. Ayo Fir sama Rafli, minta tolong Fli. Ya. 4
4, 5 apa 4? Tengahan. Jam ya aku. Terima kasih. Sudah siap untuk presentasi? Sudah ya? Untuk presentasi pertama, kelompok siapa dulu? Siapa yang satu? Oke, kelompok satu, kelompok Oreochromis Niloticus ya. Silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang jadi moderatornya? Duduk aja nggak apa-apa. Duduk, nanti ketika memaparkan hasil berdiri. Itu gantian. Diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oreochromis Niloticus ingin menyampaikan inovasi dan persiapan wadah pembesaran. Hasil diskusi mengapa inovasi wadah pembesaran perlu dilakukan. Inovasi wadah pembesaran perlu dilakukan supaya dapat meningkatkan upaya perikanan jadi efisien, berdaya guna murah, berdaya saing besar, ramah. Kelebihan dan kekurangan budidaya dalam ember atau budidamber. Salah satu kelebihannya adalah dapat membudidayakan dua komoditas sekaligus, yaitu ikan dan sayuran, sehingga dapat memanen dua komoditas secara kebersamaan atau bergantian. Kekurangan, suhu yang sangat mudah turun dan naik, pH air yang cepat berubah, kandungan oksigen yang sedikit. Tahapan-tahapan persiapan budidaya dalam ember. Peralatan dan bahan. 1. Ember 80 liter. 2. Arang batok kelapa atau rock wool. 3. Gelas plastik. 4. Benih lele. 5. Tang. 6. Kawat. 7. Bibit kangkung. 8. Solder. Cara pembuatan budidamber. A. Persiapan media tanam sayur. 1. Lubangi gelas plastik 10 buah dengan solder. 2. Potong kangkung, sisakan bagian bawah, kemudian masukkan kangkung ke dalam gelas. Isi gelas dengan arang batok kelapa antara 50-80% ukuran gelas. Potong kawat kurang lebih 12 cm dan buat model kait yang bisa dijadikan pegangan gelas di ember. B. Persiapan media untuk budidamber. 1. Isi air 60 liter ke dalam ember, diamkan kurang lebih 1-2 hari.
Kemudian masukkan benih ikan lele dan diamkan 1-2 hari. Kemudian rangkai gelas kangkung di pinggir ember. Kita. Ada yang perlu ditanyakan? Jenis ikan apa saja yang bisa dibudidayakan dalam ember dan bagaimana cara perawatannya? Ikan yang tahan dengan kadar oksigen rendah yaitu lele, patin, betok, gabus, dan gurame. Untuk perawatannya seperti kegiatan pembesaran ikan seperti biasanya yaitu memberikan pakan kepada ikan sesuai ukuran sekenyangnya. Dapat diberikan 2-3 kali dengan waktu tetap. Ada yang ditanyakan lagi dari Bu? Bagaimana sistem resirkulasi air dalam budidaya ikan dalam ember sedangkan kita tahu kalau budidaya ikan lele airnya mudah bau? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rista. Bagaimana sistem resirkulasi air dalam budidaya ikan dalam ember sedangkan kita tahu kalau budidaya ikan lele airnya mudah bau? Jadi untuk mengatasi air yang bau dalam budidaya ikan dalam ember dilakukan pergantian air dalam kurun waktu 10-14 hari sekali. Selain itu penggantian air bisa dilakukan jika kondisi ikan lele berdiri atau vertikal. Ada yang ditanyakan lagi? Saya. Kendala apa yang dihadapi dalam budik damber dan bagaimana cara menanggulanginya? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila. Kendala apa yang dihadapi dalam budik damber dan bagaimana cara menanggulanginya? Cara menanggulanginya suhu yang mudah naik dan turun, pH air yang cepat berubah, kandungan oksigen yang rendah. Cara mengatasinya adalah sering mengecek kualitas air dan melakukan pergantian air. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kami akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Budik damber merupakan pengembangan dari teknologi potensial yang menggabungkan sistem budidaya tanaman, sayuran, dan budidaya ikan di satu tempat sebagai upaya untuk menjunjung ketahanan pangan. Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok Rheochromis niloticus sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok Rheochromis niloticus. Selanjutnya yaitu kelompok mana? Kelompok 2 atau 3? 2, silakan kelompok Cyprinus carpio ya untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok Ciprinus Scarpio akan mempresentasikan lembar kerja kami. Hasil diskusi mengapa inovasi wadah pembesaran perlu dilakukan. Karena dengan adanya inovasi kita bisa menciptakan suatu hal yang baru yang sangat bermanfaat dan untuk meningkatkan kualitas produk. Kelebihan dan kekurangan budidaya dalam ember, bioflok, dan minapadi. Bioflok kelebihan, yaitu pH air menjadi relatif stabil. Kestabilan pH ini juga menurun kandungan amonia pada air. 2. Tidak memerlukan pergantian air, karena pergantian air akan mengakibatkan biosecurity mati. Kekurangan bioflok, yaitu 1. Memerlukan aerator yang dapat bekerja terus-menerus sebagai penyuplai oksigen. 2. Pengamatan air harus dilakukan lebih sering dan teliti, demi mencegah timbulnya nitrit dan amonia. Budidaya damber. Kelebihannya yaitu modal sedikit, hemat listrik, dan hemat air. Sedangkan kekurangannya adalah suhu yang sangat mudah turun dan naik, pH air yang cepat berubah, kandungan oksigen yang sedikit. 3. Manipadi. Keunggulan manipadi adalah hasil produksi perikanan dari sistem manipadi bisa sangat besar, karena persawahan di Indonesia banyak yang bisa dimanfaatkan. Kekurangan, yaitu pemberian pestisida berlebihan pada padi bisa mempengaruhi ikan. Tahapan-tahapan persiapan budidaya bioflok. 1. Persiapan kolam. Kolam yang akan digunakan untuk budidaya ikan air tawar sistem bioflok sebaiknya kolam yang berbentuk bundar dengan diameter 1-3 meter dan ketinggian minimal 2 meter. Kolam harus dalam keadaan steril, memiliki saluran pembuangan maupun masuknya air dan aerasi lengkap. Persiapan air. Kolam diisi dengan air bersih, setelah itu diendapkan selama 1 malam untuk menguapkan zat berbahaya. Sebelum mempersiapkan air, penting agar menghitung volume air yang dibutuhkan untuk kebutuhan bahan bioflok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Saya. Mengapa kolam bioflok harus bundar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Fakih. Itu karena kolam berbentuk bulat akan mencegah terjadinya badan air yang mati pada setiap bagian kolam. Berbeda dengan kolam persegi, kemungkinan terjadinya badan air yang mati lebih tinggi terutama pada bagian sudut-sudut kolam. Ada yang ditanyakan? Saya. Dalam penerapannya, sistem bioflok banyak yang mengalami kegagalan apabila bagi petani pemula. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan sistem bioflok? Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Basuki. Kualitas air yang kurang baik, bibit ikan terkapar penyakit, fungsi aerasi yang kurang maksimal, flok yang tidak terbentuk. Ini pertanyaannya. Ada yang ditanyakan lagi? Saya. Kelompok Anda mengatakan faktor yang mempengaruhi kegagalan bioflok adalah flok yang tidak terbentuk. Bagaimana mengetahui flok yang tidak terbentuk? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessie, yaitu untuk mengetahui
vlog yang tidak terbentuk adalah untuk mengetahui vlog terbentuk atau tidak bisa dilakukan dengan melakukan pengukuran dengan bantuan alat berupa tabung yang disebut imnovcon. Cara mengukur adalah dengan mengambil sampel air 1 liter, kemudian didiamkan selama 20-30 menit. Amati vlog yang terbentuk. Untuk mengecek vlog juga bisa dilakukan dengan meraba dinding kolam. Jika terasa licin seperti berlumut maka menandakan keberadaan vlog. Selain 2 hal tersebut, ciri-ciri vlog yang tidak terbentuk adalah tercium bau tidak sedap. Ada yang ditanyakan lagi? Bila tidak ada yang ditanyakan, saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Jadi, menurut kita, sistem bioflok lebih mudah dan lebih efektif untuk budidaya perikanan daripada sistem budidamber dan minam padi. Saran. Sebaiknya, dalam sistem bioflok harus sering dilakukan pengecekan dan pengamatan serta memasang aerator supaya untuk mencegah timbulnya nitrit dan amonia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 atau Ciprinus Carpeus sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, maka kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok Ciprinus Carpeus. Baik, untuk kelompok terakhir yaitu kelompok Clarias SP, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang jadi moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Clarias SP akan mempresentasikan tentang budidaya minta padi. Hasil diskusi mengapa inovasi wadah pembesaran perlu dilakukan. Inovasi wadah pembesaran perlu dilakukan supaya dapat meningkatkan upaya perikanan jadi efisien, berdaya guna, murah, berdaya saing besar, dan ramah. Kelebihan dan kekurangan budidaya dalam minat padi. Kelebihan, dapat membudidayakan ikan dan padi di tempat yang sama. Keuntungan ekonomi lebih besar, kotoran ikan dapat menjadi pupuk. Kekurangan, pemberian pestisida yang berlebihan pada padi dapat mempengaruhi kehidupan ikan. Tahapan-tahapan persiapan budidaya dalam minat padi. 1. Mempersiapkan lahan sawah. 2. Sistem pemupukan. Pupuk yang diberikan harus pupuk organik. 3. Pemilihan jenis ikan dan padi yang cocok untuk sistem minat padi. 4. Penebaran benih ikan yang tepat ketika tanaman padi sudah mencapai umur 30 hari setelah tanam. 5. Pemeliharaan ikan dan pemberian pupuk padi. 1. Ikan diberi pakan jarak 3 hari setelah penebaran. 2. Diberikan pada padi setelah ikan berumur 3 minggu. 6. Pemanenan sistem minat padi dilakukan setelah 90% tanaman padi menguning dan ikan dipanen 10 hari sebelum padi dipanen. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok kami? Saya. Jenis ikan apa yang bisa dibudidayakan dalam minat padi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya. Daerah mana yang terdapat sistem budidaya minat padi? Pertanyaan terakhir, siapa yang ingin bertanya? Saya.
Bagaimana syarat lokasi untuk kegiatan budidaya sistem minapadi dan bagaimana jika ada pestisida, apakah mempengaruhi kehidupan ikan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda. Jenis ikan yang bisa dibudidayakan dalam minapadi adalah ikan mas, gurame, nila, koi, dan lele. Saya akan menjawab pertanyaan dari Selvia. Daerah mana yang terdapat sistem budidaya minapadi? Daerah Sawah Lega, Sukabumi, Jawa Barat, Sumberembe, Sleman, Yogyakarta. Bagaimana syarat lokasi? Syarat lokasi untuk kegiatan budidaya sistem minapadi, iki jawabannya Saya akan menjawab pertanyaan dari Feni. Bagaimana syarat lokasi untuk kegiatan budidaya dalam sistem minapadi? Syarat lokasi untuk kegiatan budidaya sistem minapadi yaitu ketinggian sawah kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut, ketersediaan air harus selalu menggenangi sawah. Luas lahan kurang lebih 500 sampai 1000 meter persegi. Kontur tanah memiliki topografi yang landai. Untuk penggunaan pestisida dalam sistem minapadi diminimalisir. Biasanya hanya sekali ketika akan panen. Jadi kualitas padinya lebih organik, sehat, dan ramah lingkungan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem minapadi merupakan konsep budidaya yang mengintegrasikan antara budidaya ikan dan tanaman padi dalam suatu sistem budidaya di sawah. Saran, pertanian dan perikanan memang perlu dikembangkan dan dilakukan langkah inovatif agar keberadaannya tidak statistik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok Larias SP sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok Larias SP. Jadi semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi untuk kesimpulannya apa? Antara budidaya dalam ember, kemudian bioflok, kemudian ada juga minapadi. Kira-kira mana yang cocok untuk dibudidayakan di sini? Kira-kira mana yang cocok menurut kelompok kalian? Budidaya ember? Kenapa? Kira-kira kenapa kok budidaya dalam ember kok paling cocok dibudidayakan di sini? Ya, tidak memerlukan banyak tempat, kemudian biayanya juga lebih murah ya. Beda dengan bioflok. Mungkin kalau bioflok biayanya juga lebih tinggi, tapi setiap budidaya tersebut itu pasti ada plus minusnya. Tergantung kalian mau pakai yang mana. Kalau mau produktivitasnya tinggi ya pakai bioflok, ya kan? Soalnya hasilnya sangat banyak. Kemudian para petani juga pengepul itu banyak yang bilang ikan lele dari sistem bioflok itu lebih bersih dari ikan lele
sistem konvensional. Kemudian ada juga Minapadi. Di sini belum ada ya Minapadi. Kalau di Jawa Timur itu ada percontohan di, kalau tidak salah, di Situbondo. Itu ada percontohan tentang Minapadi. Kalau di Tulungagung belum ada. Seperti itu ya. Untuk refleksinya itu diisi. Kemudian setelah mengisi refleksi, kalian mengisi evaluasi atau soal evaluasi. Untuk linknya ada di PPT. Kalian lihat di PPT-nya itu ada soal evaluasi pertemuan 1. Kalian jawab ya, itu di Google Form. Kalian jawab. Kemudian kalau sudah soal evaluasi di LKPD itu juga kalian kerjakan sejujur-jujurnya. Kira-kira mana materi yang susah, mana materi yang menurut kalian gampang, sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Gitu ya, bisa? Ya, pertemuan 1. Cek ning HP ku. Saya share di HP. Tetap di sana, Bu. Yang kelas ini 12 apa 3? Kurang di kelas F 14. Nggih. Nggih. Kurang rekam, Mak. Mbak Rizka ini. Tapi aku sesoki nang dhuwur ya. Iki tilek balene nggo. Sesuk diseleh nang ngono. Belum jalan desa ya? Udah kae? Jopo. Wow, tadi ini. Kontak dornya apa? Perlu dibayar. Perlu dibayar. Masa itu tidak dituluk turunanan 45 ping 4. Aku iya ya. Wes ya. Sebenarnya Mbak. Aku takon ngedit nih. Enggak usah, Mas. Itu formalitas saja. Formalitas saja. Wes ya. Sudah selesai untuk soal evaluasi? Sudah ya. Kemudian diisi soal evaluasi di LKPD. Silakan diisi. Satu kelompok satu aja. Ya. Kan sedikit itu diisi. Itu loh. Nggak mau kira nggak apa-apa. Sudah? Untuk soal evaluasi di LKPD, refleksinya sudah? Ya. Isi ya, sejujur-jujurnya. Siapa sih?
Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan ya. Perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Sedikit, Bu. Iya, wes. Ya, silakan dikumpulkan ke depan ya. Satu aja yang mengumpulkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah semua ya, 3 kelompok sudah mengumpulkan LKPD dan sudah menjawab soal evaluasi yang ada di Google Form. Kira-kira yang kalian pelajari hari ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat ya, insya Allah bermanfaat. Kesimpulannya apa anak-anak? Kita tadi mempelajari apa? Inovasi dan persiapan wadah pembesaran. Untuk pertemuan selanjutnya besok Bu Rizky minta tolong kalian membawa pensil dan penghapus ya, karena nanti berlanjut, pertemuan ini berlanjut ke pertemuan besok. Jadi pertemuan besok kita akan membuat desain inovasi wadah pembesaran. Kelompoknya tetap ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya minta tolong ke Virgi untuk memimpin doa penutup. Pak Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Tidak bosan-bosan saya menyampaikan untuk kalian menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar. Karena apa? Karena kesuksesan itu tidak luput dari yang namanya proses ya. Ada proses panjang. Ini mumpung kalian masih muda, masih usia-usia yang produktif, terus semangat dalam meraih mimpi ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Besok insya Allah di kelas atas saja. Karena di sini sinyalnya rada susah.